Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang konsepsi dalam usul fikih, yaitu meliputi ijtihad, taklid, fatwa, mazhab, dan talfiq. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian ijtihad. Secara etimologi, kata ijtihad berasal dari kata al-juhd atau qadz yang artinya kesulitan, kesusahan, dan juga kesanggupan atau kemampuan atau al-masyaqqat. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari jawaban hukum yang bersifat dhanni, hingga merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Adapun sumber hukum ijtihad terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Macam-macam metode ijtihad ada 4 macam. Yang pertama qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal yang belum ada pada Al-Quran dan As-Sunnah karena memiliki sebab yang sama. Yang kedua ijma', yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu permasalahan. Yang ketiga istihsan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Dan yang keempat maslahat bersalah, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan atas pertimbangan kegunaan dan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat. Adapun syarat-syarat mujtahid, yaitu 1. Mengenal Al-Quran, 2. Mengetahui asbabun nuzul, 3. Mengetahui nasikh manasukh, 4. Mengetahui as-sunnah, 5. Mengetahui ilmu diroyah hadis, 6. Mengetahui asbabul wurud hadis, 7. Mengetahui bahasa Arab, 8. Mengenal manusia dan kehidupannya, dan yang ke-9 bersifat adil dan takwa. Ada beberapa tingkatan mujtahid, yaitu mujtahid fi syar'i, mujtahid fil masail, mujtahid fil madhab, mujtahid muqayyad, mujtahid muntasib, dan yang terakhir adalah mujtahid tarjih. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian tentang taklid. Secara bahasa, taklid adalah berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan dan memiliki arti yang bermacam-macam tergantung letak penempatannya. Secara istilah, taklid adalah menerima perkataan atau pendapat orang lain padahal engkau tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan pendapat tersebut. Berikut hukum taklid ada beberapa macam. A. Taklid dalam akidah, yaitu membicarakan masalah akidah seperti mengetahui nama-nama Allah, dalil kenabian, dan sebagainya yang diketahui dalam agama, ibadah, dan muamalah. B. Taklid dalam usuluddin, yaitu mencakup hukum taklid yang sifatnya wajib, muhal, dan jaiz Allah. Dan C. Taklid dalam al-furu', yaitu mengenai amal ibadah seseorang. Pembahasan yang ketiga adalah pengertian tentang fatwa. Fatwa adalah menenangkan hukum syara dalam suatu persoalan, berbagai jawaban dari suatu pertanyaan. Pembahasan yang keempat adalah pengertian mazhab. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menentukan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Mazhab ada 4, yaitu pertama mazhab Imam Syafi'i, kedua mazhab Imam Hanafi, ketiga mazhab Imam Hambali, dan yang keempat mazhab Imam Maliki. Dan pembahasan yang terakhir yang kelima adalah pengertian tentang talfik. Talfik adalah menjadikan dua pendapat atau lebih dalam permasalahan yang mempunyai hukum dan hasilnya akan melahirkan pendapat ketiga dan yang antara kedua pendapat atau lebih tersebut tidak ada kebenarannya, sehingga muncul hukum yang baru yang membatalkan kedua pendapat tersebut. Adapun beberapa ruang lingkup talfik, yaitu yang pertama, hukum yang sesuai dengan keadaan manusia berdasar pada kemudahan atau kesulitan. Yang kedua, hukum berdasar hukum waro' dan ikhtiyatan. Dan yang ketiga adalah hukum sesuai kemaslahatan dan kebahagiaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman kurang jelas dan ingin lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca di makalah yang sudah kita share. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.